Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada. Informasi terbaru mengenai dialektika antara dua konektor, baik dari Habib Umar Assegaf maupun dari Kiai Haji Imaduddin, mengenai rencana terselenggaranya debat terbuka antara Habib Umar Assegaf dengan Kiai Haji Imaduddin, ini sepertinya tidak akan ada titik temunya, sahabat. Kemarin dari pihak Habib Umar Assegaf mengajukan dua syarat untuk debat. Yang pertama adalah harus offline, tatap muka di tempat yang netral. Dan yang kedua harus dihadirkan pakar nasab. Nah, dari kedua syarat itu sebetulnya sudah ada kesediaan dari beberapa pihak untuk memfasilitasi dan menyediakan tempat dan juga pakar-pakar ya, pakar-pakar yang kompeten yang diharapkan oleh Habib Umar Assegaf. Bahkan sudah ada dua guru besar bergelar Profesor Doktor yang akan diajukan sebagai pakar. Akan tetapi, Habib Umar Assegaf masih menolak, sahabat, karena beliau menganggap belum ada ahli nasab yang sesuai dengan standar yang beliau harapkan. Dan beliau menegaskan bahwa kedua profesor yang diajukan sebagai pakar nasab itu tentu orang yang alim, tentu mereka orang yang luar biasa di dalam keilmuannya. Akan tetapi juga beliau menegaskan bahwa yang diminta itu harus ulama nasabah atau ulama ahli nasab. Nah, disinilah titik jenuhnya, sahabat. Jadi Habib Umar Assegaf itu sudah memiliki kriteria sendiri mengenai ahli nasab. Akan tetapi beliau tidak langsung saja menjelaskan dan menunjuk siapa ahli nasab yang beliau maksud itu. Sehingga nanti bisa diundang untuk menghadiri acara debat yang akan diselenggarakan. Namun yang terjadi itu justru Habib Umar Assegaf terkesan muter-muter, sahabat. Muter-muter mengenai kriteria ahli nasab yang beliau harapkan. Tanpa kejelasan siapa ahli nasab yang sesuai menurut beliau. Inilah yang kemudian menjadi teka-teki tersendiri bagi pihak Kiai Haji Imaduddin. Ya, dan kita semua tentunya ya. Jadi terkesan Kiai Haji Imaduddin ini menjadi pihak yang terbebani untuk melewati teka-teki ini, sahabat, agar diskusi dapat dilaksanakan. Padahal mengenai pakar, Habib Umar kan harusnya juga mengajukan nama. Siapa pakarnya? Ketika Habib Umar Assegaf sudah mengajukan pakar nasab yang dimaksud, nah ini kan sudah selesai. Tinggal diundang, ya kan gitu ya harusnya ya. Tapi wallahu a'lam, ini apa maksud beliau? Nah, teka-teki mengenai kriteria yang beliau harapkan itu, diantaranya adalah harus ahli nasab yang memiliki guru. Belajarnya dengan talaki atau bertemu langsung dengan gurunya. Memiliki sanad yang jelas dan nyambung secara talaki, terus-menerus dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya lagi dari gurunya lagi, terus sampai kepada ahli-ahli nasab zaman dulu. Kelihatannya kriteria ini memang sepele, sahabat. Tapi untuk mencari ahli nasab dengan kriteria seperti ini itu ya jelas akan sulit. Bahkan mungkin dicari ke pelosok-pelosok dunia sekalipun, mungkin tidak akan pernah ditemukan. Kan mana ada gitu ya, belajar mengenai nasab kepada gurunya dengan metode talaki, gurunya juga talaki, gurunya juga talaki, gurunya lagi juga talaki, terus menerus ke atas sampai kepada ahli-ahli nasab zaman dahulu. Seperti belajar membaca Al-Quran atau belajar ilmu fikih, falak, tafsir, dan lain-lain. Ini pertanyaannya kan, apakah ada kan gitu? Kalau misal belajar Al-Quran kan jelas, memang harus talaki, bertemu langsung dengan guru. Karena kaitannya kan dengan makhraj-makhraj huruf Al-Quran yang diucapkan. Lalu kalau belajar nasab dengan talaki, itu nanti bagaimana, sahabat ya? Saya belum pernah menemu, sahabat. Kalau mungkin sahabat pernah nemu belajar metode nasab, belajar mengenai nasab dengan cara talaki, ya mungkin bisa diusulkan gitu ya. Atau misal belajar ilmu fikih. Nah ini kan juga harus talaki dengan guru memang. Karena kaitannya dengan pemahaman dan juga praktek-praktek ibadah yang dilakukan sehari-hari. Nah kalau ilmu nasab, ini apa yang mesti dipraktekkan kan gitu. Saya kira belum ada, sahabat ya, ulama nasab yang dimaksudkan oleh Habib Umar Assegaf itu.
Bahkan di dunia pendidikan pun ilmu mengenai nasab itu belum pernah ada diajarkan sebagai mata pelajaran khusus. Beda dengan belajar membaca Al-Quran, belajar fikih, tafsir, falak, dan ya lain-lain lah ya. Bahkan sampai ke jenjang perguruan tinggi pun pelajaran-pelajaran itu masih tetap ada diajarkan. Ada jurusannya khusus, ada gelar-gelar khusus juga. Maka dengan persyaratan yang begitu bulat, sepertinya kita perlu buang jauh-jauh sahabat. Kita buang jauh-jauh harapan akan adanya pertemuan diskusi ilmiah antara Habib Umar Asegaf dengan Kiai Haji Imaduddin. Padahal Kiai Haji Imaduddin itu sudah sangat siap untuk bertemu, sahabat. Ini sangatnya banyak ya. Tinggal ditentukan waktu dan tempatnya. Tanpa embel-embel syarat yang aneh-aneh. Online oke, offline oke. Itu Kiai Haji Imaduddin. Tapi wallahu a'lam sekali lagi, sahabat. Wallahu a'lam. Kita husnudon saja. Mungkin beliau Habib Umar Asegaf sudah memiliki pandangan siapa pakar yang tepat menurut beliau, sehingga kita tunggu saja bagaimana nanti langkah-langkah Habib Umar Asegaf ke depan untuk rencana diskusi atau debat terbuka bersama Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Apakah beliau akan mundur atau akan tetap bertahan seperti ini tanpa kepastian dan masih muter-muter di masalah kriteria pakar nasab yang beliau harapkan. Ya, kita doakan yang terbaik saja lah sahabat ya, bagaimanapun nanti akhirnya. Oh iya, sebelum video ini saya tutup, saya mohon kepada sahabat-sahabat semuanya, tolong, sekali lagi tolong, jika berkomentar, tulislah komentar-komentar yang adem, komentar-komentar yang bermanfaat bagi orang lain lah, seperti itu ya. Karena komentar yang jelek itu tidak akan menambah suasana menjadi adem sahabat, malah bisa menjadi tambah ruwet. Maka saya mohon kepada sahabat semuanya sekali lagi tanpa terkecuali, yuk kita berkomentar yang sopan-sopan. Jangan sampai kita ini terkesan sebagai orang yang tidak beradab seperti itulah ya. Karena walau bagaimanapun juga meskipun kita ini berbeda, meskipun kita ini tidak sama, meskipun kita pemikirannya sangat bertentangan, ya tetap kita semuanya adalah saudara. Seperti itu sahabat ya. Semoga bisa dimaklumi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin saya sebetulnya sudah menyimak sore hari. Kebetulan saya sedang berada urusan di luar, jadi tidak bisa langsung mengcounter video tersebut. Dan baru sempat saya buat video pagi ini. Dan saya pikir ini video santai saja lah. Dimana di video tersebut seorang yang dikenal sebagai Habib menampilkan chat dengan saya. Padahal saya itu tidak pernah menampilkan chat dengan dia. Ya. Chat-chat dengan dia atau dengan adminnya Habib Umar ya. Saya chat-chat dengan beliau itu saya tidak pernah menampilkan di publik